Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling pantas untuk kita ucapkan di malam yang berbahagia ini adalah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita yang mendedikasikan, yang menganggap diri sebagai hamba Allah, menganggap diri kita ini sebagai pengikut Nabi, maka syukur itu yang paling pantas untuk kita lakukan. Baik itu dengan qaulan, dengan lisan, atau syukur kita dengan fi'lan, dengan perbuatan. Kalau qaulan banyak contohnya ya. Kita bilang alhamdulillah, itu udah syukur, kita udah bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau dalam bentuk perbuatan, malam ini kita duduk santai, ada makanan, minuman, kita nikmati karena Allah. Itu bentuk syukur, ditambah dengan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, ini mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita ikhlas. Ya, karena ikhlas itu susah, ikhwah. Ikhlas itu susah. Karena salah satu imam besar juga mengatakan tidak ada yang paling sulit untuk aku obati melainkan satu, niat. Karena setan itu kan tiap hari itu, ya, jangan sana, itu majelis ilmu nggak baik, ini gini, mending ke sana aja enak, ya, jalan-jalan itu semua kan merupakan godaan-godaan yang membuat kita tuh nyari yang paling enak. Kalau yang sulit-sulit nggak mau. Makanya kenapa surga itu mahal, surga itu sulit? Karena di sekelilingnya itu al-makarih. Hal-hal yang dibenci itu banyak di melingkari surga itu. Sehingga kita susah untuk ke sana. Contohnya aja, yang susah apa? Sholat. Sholat itu susah. Walaupun kita muslim, ya dari lahir kita muslim, untuk sholat pasti ada ngerasa yang susah. Bangunnya kah? Padahal posisi kita habis maghrib. Untuk ke isya itu ke masjid, makan dulu lah, keluar dulu lah, anak dulu lah, sama istri dulu lah. Sehingga ini semua nih membuat kita susah untuk melangkahkan ke masjid. Makanya berkali-kali kita mengajak untuk bersyukur dengan fi'lan itu, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di beragam kita di malam hari ini, ya, Anda berharap tuh pertama wasiat Pak Yai yang selalu saya ingat itu, ya, Yai Agus hafizahullah taala, tentang masalah niat. Beliau selalu mengatakan, ketika Anda ini kan sering diajak safar sama beliau, kita safar kemana di mobil tuh nggak lepas dari ceramah pokoknya. Walaupun udah diceramah di masjid, di mobil juga ceramah. Jadi kalau nanti telinga udah kebal lah, udah banyak asupan. Jadi ya dalam istilahnya bukan meremehkan ya, tapi memang ada manfaat, kemanfaatan yang secara tidak langsung, tidak harus bermajelis gitu loh, dapat di situ. Yaitu adalah masalah niat ini, kata beliau, kalau kita pergi ke suatu tempat, maka niatnya yang banyak. Niatnya yang banyak, karena amalannya amalan sunnah. Beda kalau kita ke tempat yang wajib, sholat, misalkan ke masjid untuk sholat yang wajib, maka niatnya nggak boleh campur aduk, harus sholat ya sholat apa itu, subuh ya subuh, isya ya isya. Tapi kalau yang sunnah boleh kita gabungkan. Saya kesini niat silaturahim, niat bertemu dengan teman, menebar senyum, menebarkan salam. Ini kan kebaikan semua. Bersedekah, ya kan? Bersedekah, ataupun yang lainnya lah. Ya, mau itu kita sedekah ini dalam bentuk yang memang finansial, atau sedekah kita dalam bentuk jasa, tenaga, itu semua bisa kita lakukan. Nah, makanya saya mengajak untuk ikhwah semuanya menanamkan di niat kita, di dalam hati kita masing-masing, karena niat ini nggak ada yang tahu, melainkan kita yang punya hati sama Allah, sang pemilik hati kita semua ini. Makanya kita niatkan yang baik, semuanya kita niatkan, mudah-mudahan itu semua tercapai. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita belajar pun dengan niat untuk mengangkat kebodohan. Ini penting ini ya, mengangkat kebodohan.
Kalau kita nganggap diri kita pintar, wis, gak usah kita belajar. Gak usah kita duduk, gak usah kita belajar, mari wis. Ya kan, karena kita merasa pintar. Tapi kalau kita merasa saya lemah, saya butuh ilmu, saya butuh pembimbing, saya butuh ustadz, maka inilah saatnya kita. Karena memang kalau di masjid-masjid kan ada hal-hal yang membatasi kita, kadang susah ke masjidnya untuk duduk bermajelis lama, ya. Kadang ini majelisnya terlalu fokus, terlalu serius misalkan. Ya, itu semua memang hal-hal yang akan kita lalui kalau kita ke masjid, bermajelis di masjid. Tapi kalau di sini monggo kita santai aja, ya. Materi pun ringan-ringan. Memang ada satu kitab yang akan kita bahas, ya. Seriusnya ada, sesi guyonnya ya sakarep wis. Ya. Ini Ana bawa satu kitab untuk kita pelajari di beberapa liko lah ya. Karena ini singkat, tipis. Yang Ana siapkan semuanya insya Allah tipis-tipis. Banyak tipis-tipis. Karena kalau yang tebal-tebal tuh ngelihatnya aja udah gimana ya. Ya kan, kalau udah ngeliat yang tebel tuh rasanya wah tebel ya. Mikir bacanya, mikir hatamnya kadang. Bukan mikir apa isinya, kapan hatamnya. Ya kan. Ini namanya Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting untuk orang-orang awam, umat yang awam. Berarti kita anggaplah kita semua di sini, termasuk saya pun adalah orang yang awam, dalam artian kita orang yang jahil tadi itu, kita yang butuh ilmu. Nah, kita bergerak ke majelis ini untuk mendapatkan ilmu. Itu. Kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau berkaitan dengan MBI ini, mungkin kata tepat untuk kita semua itu adalah hijrah mungkin ya. Kita orang-orang yang hijrah dalam artian kita hijrah dari yang pernah kita dahulu, orang yang dahulu, yang sebelumnya, menjadi orang yang berikutnya yang lebih baik. Itu kan harapannya. Dan masalah hijrah ini, maka tadi di masalah niat itu berkaitan erat. Dalam artian kalau kita mengatakan kita itu muhajir, ya kan, muhajir, maka muhajir tuh nggak cukup dengan niat saya hijrah, tapi harus dengan fi'lan, harus dengan perbuatan. Hijrah dalam seperti apa? Hijrah dalam artian kalau dulu saya nggak sholat, saya telat sholat, berarti kalau saya hijrah, saya harus sholat, saya laki-laki, saya jamaah, saya tepat waktu. Ini kira-kira hal yang bisa kita bayangkan lah ya, definisi yang singkat seperti ini. Karena Nabi pun demikian. Ya, Nabi mengatakan al-hijrah itu intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Ya. Kalau istilahnya yang definisi yang besarnya, yang umum, kalau mengatakan hijrah berarti selama kalau kita tinggal di negara yang banyak kesyirikan di dalamnya, kita pindah ke negara yang Islamik. Itu hijrah dalam artian yang luas sekali. Tapi untuk kalangan kita yang di Indonesia, kita sudah dijamin negara untuk beragama dengan kepercayaan kita, maka tinggal apa? Tinggal hijrah kita adalah yang dahulu yang buruk pernah kita lakukan, tinggalkan totalitas, menjadi orang yang lebih baik secara totalitas. Karena mohon maaf, saya pasti merasa ada teman-teman yang kadang saya temui bilang saya ini hijrah sudah berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Tapi ada hal-hal yang masih nggak ditinggalkan. Gimana? Di antaranya contoh misalkan ada yang masih asik untuk mendengar musik misalkan, ya, terkait dengan apa hukumnya, tapi masih ada yang seperti ini. Ya, kemudian ada juga di antara teman-teman kita itu misalkan ini, mohon maaf, syurbud dukhan misalkan, ya, ngudut kalau kata orang ya. Itu juga ada, walaupun istilahnya dia mengatakan sudah berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, tapi hal-hal yang seperti itu nggak bisa kita lepaskan. Dan kalau kita memang niat untuk hijrah, itu tadi dari awal kita niat hijrah itu memang lillah totalitas. Ya, kalau kita sudah lillah, nggak akan ada yang susah. Ya, Allah tuh akan bantu kita selama kita tuh dalam kebaikan. Allah akan bantu kita selama kita memang ingin ya kebaikan. Kita pengen
untuk Allah, untuk agama Allah, untuk menjadi orang yang hamba Allah yang betul-betul menghamba kepada Allah, insya Allah nggak akan susah. Karena apa? Dari awal sudah lillah. Ya, cobalah kalau kita lihat kisah-kisah kan banyak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang umurnya sudah lebih tua dari saya, sudah pengalaman hidupnya lebih banyak daripada saya, sudah banyaklah merasakan atau mendapati kisah-kisah tentang bagaimana temannya yang hijrah, misalkan yang dulu riba, kemudian meninggalkan ribanya, susah, tapi nemu titik di mana dia bisa bangkit, kemudian sukses. Kan ada yang seperti itu. Memang meninggalkan sesuatu tuh wah ujian. Contoh aja misalkan orang kafir, ya, kemudian jadi mu'alaf. Itu susah bagi dia. Keluarganya semuanya kafir, non-muslim misalkan. Ya, non-muslim semuanya. Kemudian masuk ke Islam, jadi mu'alaf. Ini kadang pertentangannya itu luar biasa. Dimusuhi lah, tidak boleh di rumah lah, jadi macam-macam. Sehingga kita kadang kalau melihat yang seperti itu, mudah-mudahan kita bisa terugah untuk menjadi orang yang totalitas dalam hijrah, totalitas dalam menjadi orang memperbaiki diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang umur pun, kita itu sudah dipastikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu umurnya umatnya itu 60 sampai 70. Dan qalilun aktsaru min dzalika. Sedikit aja umatnya Nabi itu yang lewat daripada 70-an. Kenapa? Ya itu jaminan dari Nabi. Kok bisa Nabi tahu? Ya wahyu. Gak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang kita istilahnya yang bisa kita pungkiri, ya kita ingkari. Kalau Nabi sudah berkata, ya itu akan terjadi. Contoh aja Nabi, jangankan masalah umur, masalah yang tampak aja ya. Ketika perang Khandaq, perang Parit, ya, atau perang Ahzab, itu kan Nabi, teman-teman para sahabat itu kan memecahkan batu, ya, memecahkan batu. Batu itu dipecahkan oleh sahabat nggak pecah-pecah, sampai Nabi mukul celepah. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan Konstantinopel pasti akan bebas, pasti akan jadi negara Muslim, direbut oleh kaum Muslimin. Ahlan. Betul terjadi, ya, nggak mungkin lah. Kalau kita sekarang ketok meja, oh saya jadi apa misalkan, nggak mungkin kan kalau kita kan. Tapi Nabi dengan wahyunya itu terjadi. Makanya dalam artian hal yang belum terjadi pun itu bisa terjadi karena wahyunya Nabi, mukjizatnya Nabi, dan umur pun tidak bisa kita pungkiri. Umur kita itu 60-an, 70-an, itu sudah habis. Ya ada yang sebelum itu sudah wafat, ada yang lebih dari itu, sampai yang 100 tahun pun juga ada seperti itu. Kemudian kalau hijrah tadi itu maknanya ada dua ya, hijrah tempat. Berarti kalau kita hijrah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Kemudian kalau yang kedua secara maknawi, ya hijrahnya adalah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun memberikan definisi maknawi tentang hijrah itu sendiri. Nabi mengatakan wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah hijrah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang menuju kepada yang lebih baik. Macet, Bang. Nggak bisa dipakai, nak. Kemudian kewajiban tentang hijrah pun ada. Ya, tentang kewajiban tentang hijrah pun ada. Nabi mengatakan la tanqati' al-hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu nggak akan pernah terputus, ya. Tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubah. Sabar sayang. Dah, matiin dulu. Maaf dulu. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat itu tidak akan pernah terputus hatta tatlu'asy syamsa min maghribiha. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputus taubat. Taubat tidak akan terputus sampai matahari itu, ya, terbitnya dari barat.
ya, sampai terbitnya dari barat. Sehingga hijrah itu adalah dalam artian ketika kita melakukan sebuah keburukan, kita kembali kepada Allah. Ketika sudah kembali, melakukan lagi, kembali kepada Allah. Itu dalam artian selalu kita bertaubat pada Allah. Titik wis. Kalau udah kita melakukan salah, jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatullah wasi'ah. Rahmat Allah itu sangat luas sekali, sehingga apapun ketika kita merasa bersalah, minta maaf kan selesai. Berarti kalau sama Allah minta ampun juga bisa selesai. Yang penting kadar masalah niat itu yang paling utama. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk masalah kitabnya, saya rasa untuk malam ini saya mengenalkan yang pertama dulu. Ya, yang pertama itu pelajaran yang pertama adalah tentang arkanul Islam. Ya, kita ambil umumnya saja, nggak kita bahas terlalu mendetail. Yaitu tentang arkanul Islam itu berarti ini pelajaran yang harusnya dari SD sudah hatam. Ya, dari SD kita harusnya sudah hatam. Cuman Anda pengen tahu ini. Tahu nggak hadisnya tentang arkanul Islam? Kalah sama ini. Kalah sama muridnya Ustaz Salman ini. Ya. Ya, karena kita tidak bisa mungkiri ya, ketika kita kecil mungkin kita tidak diajarkan. Ya, ketika semakin besar kita tidak mendapatkan pelajaran juga, kita tidak mencari sehingga kita tidak tahu. Ya. Ya, hadisnya ini pun diriwayatkan oleh sahabat kecil, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, sahabat kecil ini. Sahabat kecil yang tatkala di beberapa peperangan, di peperangan besar itu nggak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut perang. Ya, hanya pada perang Khandaq saja dia diizinkan, umurnya baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Anaknya Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar Ibnu Umar ini kan dikenal dengan Ibnu Umar atau Abu Abdurrahman. Ya. Yang beliau Masya Allah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang tatkala sunnah itu mulai luntur, mulai hilang, mulai samar. Seperti berdakwah ke pasar, mengajak kebaikan di pasar, kemudian menyebarkan salam di pasar. Itu semua dilakukan oleh sahabat Umar, termasuk ketika masuk hari-hari talbiyah untuk takbiran di Idul Adha itu, menjelang Idul Adha itu di pasar pun bertakbiran. Nah, kita tentunya dengan sahabat kecil ini bisa meniru lah, minimal sambil motor tuh kan. Motor ini kan kalau nggak ada kegiatan kan mingkem aja mulutnya. Nah, kita basahkan dengan talbiyah ketika hari-hari yang memang ada talbiyah di situ, atau di hari-hari yang lain dengan hal-hal yang lain yang baik juga, zikir seperti astagfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membawa kebaikan ini 100 kali, membacanya 100 kali akan membawakan kebaikan ketika di akhirat nanti, kecuali orang yang membawakan lebih. Tentu dia mendapatkan kebaikan yang lebih. Kalimat singkat, astagfirullah wa atubu ilaih. Kan zikir pagi itu ada, baca 100 kali. Zikir sore juga ada, baca 100 kali. Taib. Itu. Hadisnya apa? Hadisnya ringkas sekali, ya, ringkas sekali. Nanti bisa tak share hadisnya. Yaitu adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, saya mendengar Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 pilar, 5 perkara. Ya, yang pertama tentu apa semuanya? Syahadat. Coba Abang Qais, bunyal Islamu. Nah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Masya Allah. Ya, 5. Yang pertama syahadatain, ya kan? Syahadatain, kalimat 2 syahadat. Yang kedua adalah apa? Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat,
menunaikan zakat, ya, wa hajjil baiti, yaitu haji ke Baitullah. Kemudian yang kelima adalah wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Istilahnya 5 ini tuh nggak akan pernah lepas dari seorang muslim. Kalau sudah bersyahadat, konsekuensinya adalah sholat, ya, konsekuensinya adalah menunaikan zakat setelah berpuasa di bulan Ramadan penuh. Kemudian kalau haji, barang siapa yang mampu malian jasadian, ya, secara harta dan secara jasad fisik, maka wajib untuknya menunaikan ibadah haji. Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ana rasa cukup sampai di sini aja untuk penjelasannya, untuk pengenalan terkait dengan arkanul Islam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lebih dalamkan lagi, yang itu bab yang pertama, ya, masih dars. Ini enak, namanya dinamakan dengan dars pelajaran. Jadi kita ingat, pelajaran pertama hari ini arkanul Islam, besok sesi keduanya insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Insya Allah besok. Baik, barakallahu fikum jami'an. Alafu minkum, kalau ada yang kurang dan ada yang salahnya, baik itu ucapan dan lain sebagainya, mohon maaf semuanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.